Tuhan kita menciptakan alam semesta dan segala isinya. Mengapa Dia menciptakan alam semesta dan segala isinya? Karena Dia ingin mendapatkan kemuliaan. Bapa ingin memperoleh kemuliaan. Maka Dia menciptakan alam semesta dan segala isinya. Awalnya, Dia menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan semua kehidupan. Semua bintang di langit. Tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang yang sangat luas dan tak berujung. Seberapa besar alam semesta yang bisa diamati dari langit? Sekarang para ilmuwan menggunakan teleskop Hubble untuk mengetahuinya. Mereka menemukan bahwa dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya perlu menempuh jarak 93 miliar tahun cahaya. Yaitu harus menempuh 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Bukan kecepatan manusia, bukan juga kecepatan pesawat. Tetapi cahaya perlu 93 miliar tahun untuk menempuhnya. Barulah bisa melewati dari satu ujung ke ujung satunya lagi. Dan itu adalah alam semesta yang dapat diamati. Bintang-bintang di langit sangat banyak tak terhitung. Sangat luas dan tak berujung. Bapa memiliki kuasa dan kehebatan yang luar biasa. Kekuatan yang tak terbatas. Keilahian yang kekal. Sungguh layak kita memuji Dia. Nanti kita akan di dalam bait Tuhan. Menyanyikan pujian atas kemuliaan Tuhan. Jadi Bapa menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dia melakukannya untuk mendapatkan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Jadi seluruh kehidupan di alam semesta. Haruskah kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita? Memberikan kemuliaan itu kepada pencipta kita? Seluruh alam semesta dan segala isinya harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan semua bangsa serta suku di bumi. Semua manusia. Sejak iblis menguasai dunia hingga akhir zaman ini, manusia tidak tahu bagaimana mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kehidupan agar kehidupan itu memuliakan Tuhan. Dengan adanya kehidupan itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Alkitab, setiap yang bernafas harus memuji Tuhan. Jadi setiap yang bernafas, artinya setiap makhluk hidup harus memuji Tuhan. Bapa menciptakan alam semesta dan segala isinya, dan menciptakan semua kehidupan di dalamnya. Semua kehidupan itu harus memuji Tuhan. Namun karena alam semesta yang lama ini, siapa yang menguasai bumi yang lama ini? Iblis yang menguasai alam semesta dan segala isinya. Mengontrol seluruh umat manusia. Karena itu, karena negara iblis ini dikuasai malaikat yang jatuh, tidak ada yang memuliakan Tuhan, tidak ada yang memuji Tuhan, tidak ada yang memberkati Tuhan, tidak ada yang memuji Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak lagi memberkati bumi. Bumi mengalami kelaparan. Ada hujan es, ada gempa bumi, ada berbagai bencana alam, dan manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Dan akhirnya manusia kembali menjadi debu. Karena manusia tidak memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam sebuah kitab suci. Segala sesuatu sia-sia, semua sia-sia belaka. Sia-sia karena manusia berusaha sendiri. Berusaha demi dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan membiarkan semua orang yang tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau memuji Tuhan, hanya hidup untuk diri sendiri. Orang-orang seperti itu akan kembali menjadi sia-sia. Rendah hati seperti rakyat biasa, atau terhormat, seperti raja sekalipun, tetap sia-sia. Raja. Meski raja sangat mulia, dia hanya punya satu kehidupan, lalu selesai. Kematian raja sama seperti kematian binatang. Rakyat biasa juga. Raja juga mati. Semua usaha mereka selama hidup akhirnya menjadi sia-sia. Sebab manusia tidak memuliakan Tuhan. Maka Tuhan mengutuk bumi. Karena manusia tidak memuliakan Tuhan, maka bakat bawaan kita pun mengutuk bumi. Tetapi kelak akan ada sebuah negara. Negara itu adalah negara pujian. Negara ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Negara ini adalah negara Israel di Soviet. Negara ini selanjutnya akan dihancurkan oleh semua bangsa. Karena semua bangsa tidak mengerti cara memuliakan Tuhan. Tuhan terus bersabar sampai negara itu muncul. Negara Israel itu muncul. Bapa mengikuti cara Bapa. Karena manusia tidak mengerti memuliakan Tuhan. Tidak mengerti memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya bisa menghancurkan alam semesta ini. Tetapi jika Tuhan menghancurkan alam semesta, negara yang telah diizinkan Tuhan belum muncul. Jadi Bapa terus bersabar. Bersabar sampai negara pujian yang besar, yaitu Israel Suririn. Munculnya negara Israel Suririn. Saat jumlah orang di negara itu penuh. Orang yang menyembah Tuhan dari surga sudah penuh. Orang Israel Suririn yang memperoleh hidup kekal di bumi sudah penuh. Saat jumlah orang di negara itu sudah penuh, Bapa menempatkan negara itu di atas laut kaca.
akhirnya akan tetap ada di alam semesta dan bumi baru selamanya. Jadi, saat jumlah orang di negara itu penuh, Bapa menghancurkan semua bangsa. Semua bangsa dihancurkan. Dan alam semesta lama, bumi lama juga akan dihancurkan. Ini karena seluruh alam semesta sudah mengerti memuliakan Tuhan. Dengan begitu kita mengerti bahwa negara kita adalah negara pujian Tuhan. Kita bertahan hidup karena memuji Tuhan. Dengan seluruh hidup bersyukur kepada Tuhan. Memuliakan dan mengasihi Tuhan sehingga kita bisa bertahan. Semoga kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Amin.